Haleluya. Baiklah, kita bersama lagi dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab bersama saya Pastor Samuel Lasari Harapa, dan oleh kasih karunia Tuhan senantiasa memelihara dan melindungi kita bagai perisai. Kali ini kita membahas bersama-sama dalam Kejadian pasal yang keempat, yaitu kisah mengenai Kain dan Abel. Dikatakan demikian, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada penyair yang berkata, apalah arti sebuah nama. Tetapi tahukah saudara bahwa dalam Alkitab, setiap nama yang diberikan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap bagian-bagian di Alkitab. Baik itu nama orang, baik itu nama tempat, atau nama-nama yang lain yang muncul di dalam. Itu selalu memiliki arti, memiliki makna. Demikian juga dengan Kain dan Habel. Kita melihat saudara-saudara bahwa ternyata Kain, saudara-saudara, adalah berarti di sini mendapatkan atau memperoleh. Tapi di dalam bahasa Arab artinya adalah sebuah tombak. Nah, berbeda dengan Habel. Habel adalah uap atau nafas yang berlalu. Dan kita lihat apa yang terjadi kemudian, saudara-saudara, ketika membaca keseluruhan dari firman Tuhan ini, bahwa Kain benar-benar menjadi sebuah tombak yang membunuh Habel, dan Habel adalah sebuah uap yang artinya nafas yang berlalu, dan umur yang sangat pendek. Dia dibunuh oleh kakaknya sendiri, Kain, dan itulah kisah yang terjadi. Nah, apa yang membuat Kain, saudara-saudara, melakukan hal itu? Rupanya mereka satu kali mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Dan ini adalah persembahan yang dicatat pertama kali dalam Alkitab, yang saya yakin tentunya bukan baru pertama mereka lakukan. Kedua anak ini tentunya adalah mempersembahkan dari hasil pekerjaan mereka. Itu adalah bukan baru pertama kali dilakukan. Ini hanya pertama kali dicatat dalam Alkitab. Tetapi hal itu tentunya adalah hal yang mereka sudah lihat pada orang tua mereka, dan itu diajarkan kepada mereka. Nah, tetapi terjadi satu hal yang membuat Kain marah, adalah bahwa persembahan Kain tidak diterima. Karena dia adalah seorang petani, maka dia mempersembahkan hasil-hasil pertaniannya. Dan Habel, karena dia seorang peternak, maka dia mempersembahkan anak sulung kambing dombanya. Dan persembahan Habel diterima oleh Tuhan, sedangkan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Mengapa demikian, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus? Tentu ada latar belakang daripada hal itu, bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa juga bersembunyi dari hadapan Allah, dan untuk menutupi ketelanjangannya dia mengambil daun pohon ara. Tetapi kemudian kita tahu, saudara-saudara, bahwa ternyata itu tidak menutupi ketelanjangannya, lalu Allah menggantikan
Ini adalah pembahasan kita kemarin di dalam Kejadian pasal 3, dalam kejatuhan manusia dalam dosa. Allah menggantikan daun pohon ara itu dengan kulit binatang. Dan tentunya ini adalah, saudara-saudara, ada korban, ada darah yang dicurahkan. Yang artinya dari sejak semula Allah telah menetapkan, saudara-saudara, bahwa tanpa ada pengorbanan, tanpa ada pencurahan darah, maka tidak ada pengampunan atas dosa. Tanpa ada pencurahan darah, maka tidak ada, saudara-saudara, keselamatan yang terjadi. Dan itu tentunya sudah diajarkan, sudah disampaikan oleh kedua orang tua mereka. Dan apakah salah bagi Kain mempersembahkan? Tentunya tidak, saudara-saudara. Secara penglihatan kita, dia juga melakukannya, bahwa dia mau seorang yang menyembah Tuhan. Tetapi kalau kita membaca, saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini, maka kita melihat di dalam ayat yang ke-6, ketika ayat yang ke-5 berkata, korban persembahannya tidak diindahkan Allah, dia panas, hati Kain panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapakah hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kata lain di sini Tuhan mau berkata, kalau engkau mempersembahkannya yang benar, engkau berbuat yang baik, ya adalah baik untuk datang kepada Tuhan menyembah, tetapi harus dengan cara Tuhan, saudara-saudara, bukan dengan cara kita sendiri. Dan Tuhan telah menetapkan, saudara, bahwa datang kepada Tuhan, bahwa keselamatan hanya ditentukan oleh Tuhan sendiri, bahwa itu melalui penumpahan darah, ada korban dan ada pencurahan darah, barulah ada pengampunan atas dosa dan ada penyembahan kepada Allah secara benar. Kita datang kepada Allah, saudara, melalui korban itu, melalui penyembahan atau korban persembahan, korban penyembahan, pujian kita kepada Tuhan, saudara-saudara, adalah harus melalui darah, melalui sebuah pencurahan darah. Dan itu yang membuat, saudara-saudara, Allah menerima persembahan daripada Kain, daripada Habel, sedangkan menolak persembahan Kain. Tidak seperti kalau saudara-saudara yang mungkin sudah berumur 50-an ke atas. Kalau ingat di zaman sekolah minggu dulu, saya masih melengket di dalam kepala saya sampai hari ini. Waktu masih kecil, ikut sekolah minggu diajarkan bahwa mengapa Tuhan tidak menerima persembahan Kain, sedang menerima persembahan Habel. Dulu kita diajar, saudara-saudara, adalah bahwa karena persembahan Kain itu asapnya itu bengkok ke sana kemari, sedangkan asap dari persembahan Habel itu adalah lurus ke atas. Jadi penerimaan Allah tergantung dari asapnya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, ternyata kebenarannya tidak seperti itu. Dan ada buku-buku cerita-cerita Alkitab di zaman saya masih SD tahun 70-an, saudara-saudara, itu yang jelas digambar itu juga ya komik-komik cerita rohani, ya cerita Alkitab, saudara-saudara, jelas di situ bahwa gambarnya persembahannya Habel itu asapnya lurus, sedangkan persembahannya Kain asapnya bengkok-bengkok. Sekarang kita luruskan yang sesungguhnya, saudara, bahwa bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah masalahnya Kain mempersembahkan dari sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah, sedangkan Habel mempersembahkan, saudara-saudara, datang menyembah Tuhan, membawa persembahan seperti yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, penting untuk kita membaca Alkitab, untuk kita tahu, saudara-saudara, ya aturan-aturan Tuhan juga, saudara, di dalam kita datang kepada Tuhan, bahwa keselamatan itu, saudara, itu bukan usaha kita, bukan kemauan kita sendiri untuk datang kepada Tuhan, tetapi itu adalah pilihan Allah sendiri atas kita. Itu adalah panggilan Allah buat kita. Tuhanlah yang mengasihi kita terlebih dahulu, bukan saudara yang mengasihi Tuhan. Jadi adalah sia-sia usaha kita, saudara-saudara, untuk menghampiri Allah. Allah lah yang menghampiri manusia terlebih dahulu,
barulah manusia tinggal menikmati persekutuan itu yang sudah terjadi ketika Kristus datang ke dalam dunia di atas kayu salib. Kita bersyukur akan hal itu bahwa ini korban ini saudara ditetapkan oleh Tuhan sebagai satu ketetapan untuk saudara-saudara menjadi sebuah peringatan nubuatan saudara bahwa kelak ada satu anak domba Allah saudara-saudara yang betul-betul menjadi korban keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dan itu yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus di dalam Injil Yohanes. Dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya, jadi tidak mungkin darah binatang saudara-saudara, karena kita ciptaan yang lebih mulia daripada binatang. Tapi saudara-saudara, semua itu Tuhan tetapkan dari sejak awal sebagai suatu simbol dan wujud nyatanya adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur akan hal ini saudara, bahwa itu adalah pekerjaan Allah sendiri atas kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, marilah kita datang seperti Habel, datang kepada Tuhan dengan korban yang benar. Kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita membawa pelayanan kita, persembahan kita berdasarkan korban Kristus Yesus buat kita semua. Setiap kita melayani Allah dalam bentuk apapun pelayanan, di pekerjaan, di apapun kita jalani hidup kita, berdasarkan kasih karunia Tuhan oleh karena Kristus yang sudah berkorban di atas kayu salib buat kita. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan membawa sesuatu yang menurut kehendak kita sendiri, tetapi kita datang kepada Tuhan, kita menyembah, memuji, mempersembahkan segala sesuatu bagi Tuhan karena berdasarkan kebenaran-kebenarannya saudara-saudara. Ya, keselamatan bukan berdasarkan kebenaran dan kemauan kita, tetapi keselamatan adalah datang dari Allah buat kita. Allah yang memberi secara cuma-cuma ke dalam kehidupan kita, milik kita. Puji Tuhan atas semua ini, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu bersyukur saudara atas semua ini, bahwa ini sudah digenapi melalui darah Yesus Kristus. Nah, kita baca. Kata Kain kepada adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka di padang, tiba-tiba ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Banyak orang saudara-saudara berpikir bahwa ketika dia melakukan segala sesuatu untuk Tuhan saudara-saudara, menyenangkan hati Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dalam hidup ini saudara-saudara, adalah supaya Tuhan menjadi senang, supaya Tuhan lebih mengasihi dia, dan dia berusaha untuk dikenang oleh Allah, dia berusaha supaya dia layak di hadapan Allah. Dia pikir dia sedang berbuat baik, sama seperti Kain. Tetapi Tuhan berkata, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Dia pikir dia sudah berbuat baik, tetapi Tuhan berkata itu bukan. Berbuat baik yang sesungguhnya adalah kalau engkau melakukannya dalam aturan Allah, bukan dalam aturan kita, bukan dalam aturan Taurat, tetapi dalam kasih karunia. Oleh kasih karunia kita dibenarkan, oleh kasih karunia kita dikuduskan, oleh kasih karunia kita layak, oleh kasih karunia kita dikasihi, oleh kasih karunia saudara kita berkenan, oleh kasih karunia kita berharga, oleh kasih karunia kita mulia di mata Tuhan. Itu bukan usaha kita, semata-mata pemberian Allah. Dan kalau kita melakukannya dengan benar, itulah yang baik saudara-saudara. Dan firman Tuhan berkata, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Mengapa saudara-saudara? Dosa masih mengintimidasi orang-orang percaya karena hidup tidak di dalam aturan Allah dengan benar, tidak di dalam cara Allah, yaitu di dalam anugerah Allah yang sudah diberikan oleh Allah. Bukan usaha kita,
tetapi dalam kasih karunia Tuhan. Oleh kasih karunia Tuhan kita selamat. Oleh kasih karunia Tuhan kita dibenarkan, kita dikuduskan. Oleh kasih karunia Tuhan kita dikasihi, layak, berkenan, mulia, dan berharga di mata Tuhan. Bukan usaha kita, itu pemberian Allah. Dan yang benar, kita berbuat baik. Kita tidak hidup dalam dosa karena kita tahu status kita itu, saudara. Kita tidak lagi berusaha mendapatkan status kita. Kita telah diberikan itu semua melalui korban Kristus di kayu salib. Dan itulah yang membuat kita bisa berkuasa atas dosa. Ayat 8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuhnya. Itulah yang terjadi, saudara-saudara, karena Kain tidak mau berbuat yang baik. Ya, orang-orang yang tidak mau berbuat yang baik, saudara-saudara, akhirnya nanti dia akan membunuh saudara-saudaranya sendiri. Orang-orang yang belajar, yang sungguh-sungguh mau hidup dalam anugerah Allah, dibunuh, dikata-katai, wahai pergreslah, apa segala macam. Ini orang kasih karunia Allah segala macam. Saudara yang saya kasih, kita tidak perlu takut dengan hal itu, karena Tuhan jelas di sini bahwa ini semua karena anugerah Tuhan. Karena tidak hidup dalam anugerah, kuasa dosa berkuasa atas orang itu. Ayat 9, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena ini bukan jawaban yang baik bagi seorang persaudaraan. Kita tidak merasa saling menjaga satu dengan yang lain, memutuskan persaudaraan di dalam kasih Kristus, saudara-saudara. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah, maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Jadi saudara-saudara, ada perbedaan darah daripada Habel yang berseru dan darah Yesus yang berseru. Darah Habel menuntut pembalasan, tetapi darah Yesus menuntut pengampunan, saudara-saudara. Darah Yesus menuntut keadilan, saudara-saudara, untuk mendatangkan pengampunan atas umat manusia. Kita bersyukur. Karena itu darah Yesus lebih kuat berbicara, saudara-saudara. Itu ada di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-24. Saya buka dulu Ibrani ya. Pasal yang ke-12 ayat yang ke-24. Katakan demikian. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jadi sungguh saudara, kita bersyukur bahwa darah Kristus jauh lebih kuat, lebih berkuasa daripada darah manusia. Artinya tidak ada darah, saudara-saudara, yang bisa melakukan lebih baik daripada darah Kristus. Di dalamnya kita memperoleh pengampunan atas dosa-dosa kita. Puji nama Tuhan atas semua ini. Nah, itu saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan melalui Yesus Kristus tetap memberikan anugerah. Kita lihat bahwa walaupun jatuh penghukuman atas Kain kemudian, dan Kain berpikir bahwa tentulah siapa yang bertemu dengan dia akan membunuh dia, tapi Tuhan tetap Tuhan yang baik. Tuhan tetap Tuhan yang penuh anugerah. Ayat 15, Tuhan berfirman kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Kain memperoleh anugerah Allah, saudara-saudara, pengampunan, kasih Allah tetap atas Kain, saudara-saudara. Karena itu kita bersyukur punya Allah seperti ini, saudara. Dia selalu memberikan kesempatan, dia selalu memberikan anugerahnya dalam kehidupan kita. Kadangkala kita jatuh, saudara-saudara. Kadangkala kita mengalami, saudara-saudara, dalam kehidupan ini akan kejatuhan-kejatuhan yang tidak kita sadari, atau ya kadang mungkin kita sengaja, saudara. Tetapi kasih Tuhan tidak beranjak dari kita. Belas kasihan Allah tidak pergi dari kita. Pengampunannya senantiasa
berlaku atas kehidupan kita kapanpun itu, saudara-saudara. Pengampunan Tuhan berlaku untuk setiap seluruh perjalanan hidup kita. Tapi bukan berarti pengampunan, kasih karunia itu adalah garansi berbuat dosa. Bukan. Justru kalau kita buka seperti beberapa kali sudah saya sampaikan dalam kitab Roma, bahwa kasih karunialah yang membuat orang tidak lagi berbuat dosa. Puji nama Tuhan atas semua ini, saudara-saudara. Kita bersyukur, biarlah kita terus berjalan, tidak dalam kemauan kita sendiri. Kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita membawa semua persembahan-persembahan kita kepada Tuhan. Kita membawa jenis apapun persembahan itu yang diberitakan firman. Kita membawa kepada Tuhan pelayanan-pelayanan kita. Kita melakukan segala pekerjaan kita di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Karena bukan supaya kita dikenang, dikasihi, bukan supaya kita layak dan diselamatkan, tapi karena kita sudah menerima itu semua. Dan memang status kita, saudara, ada di dalam Tuhan untuk melakukan semua kegiatan rohani itu dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Karena itulah habitat kita yang sesungguhnya sekarang ini. Puji nama Tuhan atas semua itu. Tuhan memberkati saudara-saudara saya. Mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih, perbuatan Tuhan besar atas kami. Melalui korban Kristus semua sudah selesai. Kalau kami hidup menyembah, memuji Tuhan, melayani Tuhan, beribadah, memberikan syukur, persembahan-persembahan hidup kami Tuhan, dan melakukan kebenaran dalam bekerja sehari-hari, dalam bergaul, dalam setiap tindakan kami. Kami bersyukur bahwa kami lakukan semua itu karena memang itulah kehidupan kami yang sesungguhnya sekarang ini sebagai manusia yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa berkat-Mu atas umat-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, tetap berjalan sebagai orang-orang yang sudah ditebus, dilahirkan baru. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.